Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berzikir, lalu tiba-tiba tubuhmu terasa sunyi, seakan bukan lagi lidah yang menyebut namanya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam? Ada getaran yang tidak terdengar telinga, namun terasa merambat perlahan, menyusup ke tulang belulangmu, membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Bukan rasa haru, bukan pula tangis yang dibuat-buat, melainkan keheningan yang membuatmu bertanya dalam diam. Jika dia sedekat ini, mengapa selama ini aku merasa jauh? Video ini bukan untuk semua orang, hanya bagi mereka yang pernah duduk diam, lalu merasa dirinya sedang diingat oleh Tuhan. Bab 1. Getaran yang tak terdengar telinga. Ada saat-saat tertentu ketika zikir tidak lagi terasa sebagai rangkaian lafaz, melainkan sebagai kehadiran yang perlahan mengambil alih kesadaran. Bukan suara yang terdengar jelas, bukan gema yang memantul di telinga, tetapi getaran halus yang bergerak di balik kesunyian batin. Pada saat itu, engkau mungkin tidak sedang mencari apapun, tidak pula berharap pengalaman spiritual tertentu. Justru karena itulah zikir menemukan jalannya. Ia datang ketika hatimu tidak sibuk memamerkan kesalehan, ketika pikiran tidak berlomba menafsirkan, dan ketika jiwa berada dalam keadaan paling jujur, lelah menjadi apa-apa. Getaran zikir tidak selalu datang dengan rasa haru atau tangis. Terkadang ia hadir sebagai ketenangan yang aneh, ketenangan yang tidak bisa dijelaskan sebabnya. Seolah-olah ada sesuatu yang turun perlahan, menyentuh lapisan terdalam dirimu, lalu menetap tanpa suara. Di sanalah engkau mulai menyadari bahwa zikir bukan sekadar amalan, melainkan peristiwa batin. Ia bukan hasil dari usaha keras, melainkan buah dari keterbukaan. Ketika hatimu berhenti memaksa Tuhan untuk hadir, justru disitulah kehadiran itu terasa paling nyata. Sedikit demi sedikit, getaran itu tidak lagi berhenti di dada. Ia bergerak lebih dalam, menembus wilayah yang selama ini jarang engkau sadari keberadaannya. Tulang belulangmu yang selama ini hanya kau anggap sebagai penopang tubuh, mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Bukan sakit, bukan pula lemah, melainkan kesadaran purba yang terbangun. Seakan-akan bagian paling sunyi dari dirimu sedang diingatkan akan sesuatu yang sangat lama dilupakan. Pada momen ini, zikir tidak lagi kau ucapkan. Ia mengalir dengan sendirinya, mengikuti ritme nafas dan denyut yang tak kau atur. Ada kebijaksanaan tersembunyi di balik getaran ini. Ia mengajarkan bahwa iman tidak selalu harus keras dan lantang. Ada iman yang tumbuh dalam keheningan, yang menguat justru ketika tidak ada yang perlu dibuktikan. Saat zikir menyentuh tulang belulang, engkau mulai memahami bahwa tubuh pun memiliki cara sendiri untuk mengenal Tuhan. Ia tidak berdebat, tidak bertanya, tidak menuntut jawaban. Ia hanya merespons kebenaran dengan kejujuran yang polos. Dan kejujuran itulah yang membuat getaran ini terasa begitu dalam dan tak tergantikan. Di titik awal inilah perjalanan makrifat sering dimulai, bukan dengan pengetahuan baru, tetapi dengan ingatan lama yang kembali menyala. Engkau tidak merasa menjadi lebih suci, tidak pula merasa lebih dekat secara dramatis. Yang ada hanyalah rasa pulang yang lembut, seolah-olah selama ini engkau terlalu jauh berjalan dari dirimu sendiri. Zikir yang memasuki tulang belulangmu tidak mengangkatmu ke langit, tetapi menancapkanmu ke dalam kesadaran terdalam bahwa Tuhan tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu saat engkau cukup diam untuk merasakan getarannya yang paling halus. Bab 2. Tulang yang pernah bersaksi. Tulang belulangmu bukan sekadar rangka yang menopang daging dan kulit. Ia adalah saksi yang sunyi, menyimpan ingatan yang lebih tua dari perjalanan hidupmu di dunia. Jauh sebelum engkau mengenal namamu, sebelum engkau belajar membedakan benar dan salah, ada pengakuan yang pernah terucap tanpa suara. Pengakuan itu tidak tercatat di kertas, tidak pula diucapkan oleh lidah, tetapi ditanamkan di kedalaman wujudmu. Ketika zikir mulai memasuki tulang, ia seakan mengetuk pintu ingatan purba itu, membangunkan sesuatu yang selama ini tertidur di balik kesibukan menjadi manusia. Getaran yang terasa di tulang bukanlah kebetulan, dan bukan pula permainan perasaan. Ia datang sebagai jawaban atas kejujuran yang jarang disadari. Pada saat itu, engkau tidak sedang berpikir tentang pahala, tidak pula tentang kedudukan spiritual. Engkau hanya hadir apa adanya,
Dan kehadiran itulah yang membuat zikir menemukan jalan paling dalam. Tulang-tulangmu merespons bukan karena engkau mengerti, tetapi karena ia mengenali. Ada rasa akrab yang muncul tanpa sebab, seolah-olah engkau sedang diingatkan akan sesuatu yang pernah sangat dekat, lalu terlupakan oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam getaran itu, engkau mulai menyadari bahwa iman tidak selalu lahir dari pemahaman. Terkadang ia muncul dari pengakuan yang lebih jujur daripada pikiran. Tulang tidak bisa berpura-pura saleh, tidak bisa menyembunyikan kesombongan, dan tidak mengenal citra diri. Maka ketika zikir menyentuhnya, yang tersisa hanyalah kebenaran apa adanya. Itulah sebabnya getaran ini terasa begitu bersih, begitu polos, dan pada saat yang sama begitu mengguncang. Ia tidak membuatmu merasa hebat, justru membuatmu merasa kecil dengan cara yang menenangkan. Perlahan, rasa takut yang tidak jelas asalnya mulai mencair. Bukan karena engkau menemukan jawaban atas segala pertanyaan, tetapi karena pertanyaan itu sendiri kehilangan cengkeramannya. Tulang-tulangmu seakan berbisik bahwa engkau tidak sedang berjalan sendirian, bahwa ada pegangan yang lebih kokoh daripada keyakinan yang dibangun oleh kata-kata. Pada tahap ini, zikir tidak lagi terasa sebagai upaya mendekat, melainkan sebagai pengakuan bahwa kedekatan itu sudah ada sejak awal. Disinilah makrifat mulai mengambil bentuknya yang paling lembut. Bukan sebagai klaim pencapaian, bukan pula sebagai pengalaman yang layak diceritakan. Ia hadir sebagai kerendahan hati yang dalam, sebagai kesadaran bahwa seluruh keberadaanmu telah lebih dulu mengenalnya sebelum engkau sibuk mencari. Ketika tulang yang pernah bersaksi itu kembali bergetar oleh zikir, engkau tidak sedang melangkah maju. Engkau sedang diingatkan untuk berhenti berlari dan membiarkan kebenaran yang paling dasar memelukmu kembali. Bab 3. Zikir yang turun tanpa diminta. Ada zikir yang tidak lahir dari niat, tidak pula disusun oleh kehendak. Ia turun begitu saja, seperti embun yang jatuh di waktu subuh tanpa suara dan tanpa perjanjian. Engkau tidak sedang merencanakannya, bahkan mungkin tidak menyadari bahwa hatimu sedang kosong. Justru karena kekosongan itulah zikir menemukan ruangnya. Pada saat itu, engkau tidak merasa sedang beribadah, tidak pula merasa sedang mendekat kepada Tuhan. Engkau hanya diam, dan dalam diam itu sesuatu bergerak dengan sendirinya, mengalir lebih jujur daripada segala usaha yang pernah engkau lakukan. Zikir yang turun tanpa diminta memiliki ciri yang halus namun tegas. Ia tidak meminta perhatian, tidak pula menuntut pengakuan. Nafasmu perlahan mengikuti irama yang tidak kau atur, dan jantungmu berdetak seakan mengenal pola yang sudah lama hilang. Tidak ada dorongan untuk mempercepat, tidak ada keinginan untuk memperbanyak. Yang ada hanyalah keselarasan yang tenang, seolah seluruh tubuhmu sedang diajak kembali ke ritme asalnya. Pada titik ini, zikir tidak terasa sebagai bacaan, melainkan sebagai keadaan yang memeluk seluruh keberadaanmu. Ketika zikir itu turun, engkau mulai menyadari betapa seringnya niat justru menjadi penghalang. Keinginan untuk merasakan, untuk mengalami, untuk sampai, seringkali menutup pintu yang seharusnya terbuka. Zikir yang sejati tidak datang kepada mereka yang merasa mampu, tetapi kepada mereka yang berhenti merasa. Ia hadir saat engkau tidak lagi sibuk menilai dirimu sendiri, saat engkau tidak lagi membandingkan langkahmu dengan langkah orang lain. Dalam ketidaktertarikan terhadap hasil itulah, kehadiran ilahi terasa paling dekat. Perlahan zikir ini bergerak menembus lapisan-lapisan kesadaran yang selama ini keras dan penuh kendali. Ia menyentuh bagian dirimu yang jarang tersentuh doa, bagian yang lelah menjaga citra dan mempertahankan peran. Ketika ia mencapai kedalaman itu, ada rasa luruh yang tidak menyakitkan, seperti beban yang akhirnya dilepaskan tanpa drama. Tulang belulangmu kembali merasakan getaran yang sama, bukan sebagai kejutan, tetapi sebagai kelanjutan dari pengakuan yang semakin jujur. Engkau tidak lagi bertanya dari mana semua ini datang, karena pertanyaan itu terasa tidak lagi penting. Di tahap ini, engkau mulai memahami bahwa zikir bukanlah jembatan menuju Tuhan, melainkan tirai yang perlahan disingkap. Bukan engkau yang mendekat, tetapi kesadaranmu yang berhenti menjauh. Zikir yang turun tanpa diminta mengajarkan satu pelajaran yang sangat sunyi, namun dalam,
bahwa Tuhan tidak menunggu seruan yang keras, tetapi keheningan yang tulus. Dan ketika engkau membiarkan keheningan itu hadir tanpa syarat, zikir tidak lagi menjadi milikmu. Ia menjadi ruang tempat engkau diletakkan kembali dengan lembut di hadapannya. Bab 4. Saat ego mulai retak. Getaran zikir yang telah menetap di kedalaman tidak datang tanpa akibat. Ia bekerja perlahan, hampir tak terlihat, namun pasti. Salah satu tanda awalnya adalah retakan halus pada ego yang selama ini terasa kokoh. Bukan retakan yang menyakitkan, bukan pula benturan yang membuatmu terjatuh. Ia lebih menyerupai kelelahan yang tenang, seolah-olah ada bagian dalam dirimu yang akhirnya berhenti berusaha mempertahankan citra tentang siapa dirimu seharusnya. Dalam keheningan itu, engkau mulai menyadari bahwa banyak hal yang selama ini kau jaga ternyata tidak pernah benar-benar menopang hidupmu. Retakan ini tidak membuatmu merasa lebih buruk, justru sebaliknya. Ada kelegaan yang sulit dijelaskan ketika engkau tidak lagi merasa perlu membela diri di hadapan Tuhan. Zikir yang meresap ke tulang belulang perlahan mengendurkan genggaman rasa memiliki, rasa mampu, dan rasa menguasai. Engkau tidak lagi sibuk menghitung seberapa jauh langkahmu atau seberapa tinggi kedudukan ruhanimu. Semua ukuran itu terasa asing, seolah-olah berasal dari dunia yang berbeda. Yang tersisa hanyalah kejujuran yang polos, bahwa engkau adalah makhluk yang terus bergantung, dari nafas pertama hingga nafas terakhir. Saat ego mulai retak, pandanganmu terhadap kesalahan pun berubah. Engkau tidak lagi memukul diri dengan penyesalan yang berlebihan, namun juga tidak membenarkannya dengan alasan. Ada kesadaran baru yang tumbuh, kesadaran bahwa segala kekeliruan adalah pintu untuk mengenal kelembutan Tuhan, bukan alasan untuk menjauh. Zikir di kedalaman mengajarkan bahwa pengampunan bukanlah hadiah bagi yang merasa layak, melainkan naungan bagi yang berani mengakui ketidakberdayaan. Dan pengakuan itu, anehnya, justru memperkuat langkah batin. Retakan ego juga membuatmu lebih hening dalam menilai orang lain. Tidak ada dorongan untuk merasa lebih benar, lebih dalam, atau lebih dekat. Pengalaman batin tidak lagi kau jadikan tangga untuk meninggikan diri. Engkau mulai melihat bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri dan tidak semua jalan harus melewati pengalaman yang sama. Zikir yang sejati tidak melahirkan keinginan untuk diakui karena ia telah menghapus kebutuhan akan pengakuan itu sendiri. Ketika ego melemah, empati tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu diajarkan. Di titik ini, engkau mungkin menyadari bahwa zikir tidak sedang membawamu menjauh dari dunia, tetapi menempatkanmu di dalamnya dengan cara yang lebih jujur. Retakan ego bukan kehancuran, melainkan celah tempat cahaya masuk tanpa paksaan. Melalui celah itulah, ketenangan yang lebih dewasa mulai menetap. Engkau tidak lagi mencari kedalaman untuk merasa istimewa, tetapi menerima kedalaman sebagai tempat bersandar. Dan dalam penerimaan itu, zikir terus bekerja, bukan untuk mengangkatmu, melainkan untuk menundukkanmu dengan kelembutan yang penuh daya ruhani. Bab 5. Kehadiran yang tak meminta dijelaskan. Ketika zikir telah bekerja cukup lama di kedalaman, kehadiran Tuhan tidak lagi muncul sebagai sesuatu yang perlu dicari atau dibuktikan. Ia hadir tanpa suara, tanpa tanda yang mencolok, tanpa sensasi yang menggemparkan. Justru karena kesederhanaannya, itulah kehadiran ini terasa begitu nyata. Engkau tidak lagi bertanya di mana Tuhan berada, karena pertanyaan itu kehilangan pijakannya. Ada kesadaran yang menetap dengan tenang, seolah-olah sesuatu yang selama ini terasa jauh, kini berada di tempat yang paling dekat, bahkan lebih dekat daripada dirimu sendiri. Kehadiran ini tidak mengubah bentuk hidupmu secara drastis, namun mengubah cara engkau memandangnya. Hal-hal kecil yang dulu terlewat kini terasa penuh makna. Nafas yang keluar masuk, langkah yang pelan, bahkan diam yang panjang, semuanya mengandung rasa cukup yang tidak dibuat-buat. Zikir yang meresap ke tulang belulang menjadikan tubuh sebagai ruang kesadaran, bukan sekadar wadah aktivitas. Engkau tidak merasa sedang dijaga, tetapi merasa tidak pernah ditinggalkan. Dan perasaan itu hadir tanpa perlu penjelasan apapun. Pada tahap ini banyak kata mulai terasa berlebihan. Bukan karena engkau telah mengetahui segalanya,
tetapi karena apa yang dirasakan tidak membutuhkan terjemahan. Setiap usaha untuk menjelaskannya justru terasa mereduksinya. Kehadiran Tuhan di kedalaman zikir tidak menuntut definisi, tidak pula menunggu pengakuan. Ia ada sebagaimana adanya, dan engkau pun belajar untuk ada dengan cara yang sama. Kesederhanaan ini bukan kemiskinan batin, melainkan kekayaan yang tidak ingin dipamerkan. Kehadiran yang tak meminta dijelaskan ini juga mengubah caramu menyikapi keraguan. Engkau tidak lagi tergesa-gesa mengusirnya, tetapi membiarkannya lewat seperti awan. Karena di balik keraguan itu ada landasan yang lebih kokoh daripada keyakinan yang dibangun oleh argumen. Zikir yang hidup tidak menghapus pertanyaan, tetapi membuat pertanyaan itu tidak lagi mengganggu kedalaman. Engkau boleh tidak tahu, dan ketidaktahuan itu tidak mengurangi kedekatan yang dirasakan. Disinilah engkau mulai memahami bahwa iman yang matang tidak selalu berbentuk kepastian yang keras. Ada iman yang lembut, yang tidak berisik, namun tahan terhadap guncangan. Kehadiran Tuhan yang dirasakan melalui zikir tidak mengikatmu dengan rasa takut, melainkan menenangkanmu dengan rasa aman yang hening. Engkau tidak merasa harus selalu merasa dekat, karena kedekatan itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu saat engkau berhenti memintanya hadir dan mulai menyadari bahwa sejak awal ia telah ada di sana. Bab 6. Kematian kecil yang menyadarkan. Ada fase dalam perjalanan zikir yang sering disalahpahami sebagai kegelapan, padahal ia adalah pintu. Pada fase ini, engkau tidak merasakan lonjakan rasa, tidak pula gelombang keharuan. Justru yang muncul adalah keheningan yang dalam, seolah-olah sesuatu di dalam dirimu sedang dilepaskan satu persatu. Inilah yang oleh para arif disebut sebagai kematian kecil, bukan kematian tubuh, melainkan surutnya rasa memiliki atas diri sendiri. Zikir di kedalaman tidak menghancurkanmu, tetapi mengurangi beban yang selama ini kau anggap sebagai dirimu. Kematian kecil ini terasa ketika engkau tidak lagi ingin menjadi apapun. Tidak ingin terlihat dekat, tidak ingin dikenal sebagai pencari, bahkan tidak ingin dianggap mengerti. Ada rasa cukup yang sunyi, yang membuat ambisi spiritual pun terasa asing. Pada titik ini, zikir tidak lagi menguatkan identitas, tetapi justru mengikisnya dengan lembut. Engkau tidak merasa kehilangan, karena yang dilepaskan ternyata bukan kebutuhan sejati. Yang gugur hanyalah tuntutan untuk selalu hadir sebagai aku yang ingin dipertahankan. Di dalam keheningan ini, tulang belulangmu kembali merasakan getaran yang berbeda. Bukan getaran yang membangkitkan, melainkan yang menenangkan. Seperti bumi yang berhenti berguncang setelah lama diguncang badai. Ada stabilitas baru yang tidak dibangun oleh keyakinan mental, tetapi oleh penerimaan yang dalam. Engkau tidak lagi melawan rasa hampa, karena hampa itu sendiri berubah wajah. Ia tidak lagi kosong, melainkan lapang. Dan di kelapangan itulah zikir menetap tanpa harus diulang-ulang. Kematian kecil juga mengajarkan bahwa ketakutan terbesar bukanlah kehilangan Tuhan, melainkan kehilangan kendali. Ketika kendali itu dilepas, engkau menyadari bahwa hidup ternyata tetap berjalan, bahkan dengan kejelasan yang lebih jujur. Zikir tidak membuatmu kebal terhadap luka, tetapi membuatmu tidak tenggelam di dalamnya. Ada jarak yang sehat antara rasa dan dirimu, bukan karena engkau menjauh, tetapi karena engkau tidak lagi melekat. Inilah kebebasan yang tidak diumumkan, tetapi dirasakan. Pada tahap ini, engkau mulai memahami makna berserah yang sesungguhnya. Bukan pasrah karena tidak mampu, tetapi pasrah karena tidak perlu menguasai. Zikir yang membawamu pada kematian kecil justru melahirkan kehidupan batin yang lebih utuh. Engkau hidup, bergerak, dan merasakan, namun tanpa beban untuk mengendalikan hasil. Dan di sanalah kehadiran Tuhan terasa paling nyata. Bukan sebagai sesuatu yang datang dan pergi, tetapi sebagai dasar keberadaan yang tidak pernah berubah, bahkan ketika dirimu perlahan dilepaskan dari pusat segalanya. Bab 7. Tubuh yang belajar bertasbih. Pada tahap ini, tubuh tidak lagi terasa sebagai penghalang perjalanan batin, melainkan sebagai bagian yang ikut terlibat sepenuhnya. Gerak menjadi lebih pelan, bukan karena lemah, tetapi karena sadar. Setiap langkah terasa memiliki bobot, setiap diam terasa mengandung makna.
Zikir tidak lagi berada di satu titik tertentu, melainkan menyebar sebagai kesadaran yang meresapi seluruh keberadaan. Tubuh yang selama ini hanya dianggap sebagai wadah, mulai belajar mengenal cara bertasbihnya sendiri tanpa harus diperintah. Nafas menjadi guru yang paling setia. Ia tidak mengajarkan konsep, tidak pula memaksakan arah. Ia hanya hadir, masuk dan keluar dengan ketepatan yang tidak pernah ragu. Dalam irama nafas itulah zikir menemukan tempat bersemayam. Engkau tidak lagi mengingat Tuhan karena perintah, tetapi karena lupa terasa mustahil. Ada keselarasan yang terbentuk secara alami, seakan tubuh dan kesadaran akhirnya berbicara dalam bahasa yang sama. Pada momen ini, zikir tidak memerlukan usaha, karena ia telah menjadi keadaan. Tubuh yang belajar bertasbih juga mengubah caramu merasakan lelah dan sakit. Keduanya tidak lagi ditolak, tetapi diterima sebagai bagian dari dialog yang jujur. Ada kebijaksanaan yang muncul ketika engkau tidak terburu-buru mengusir ketidaknyamanan. Zikir yang hidup tidak selalu membuat segalanya terasa ringan, namun ia membuat setiap rasa memiliki tempatnya sendiri. Tulang belulangmu yang dahulu bergetar oleh kehadiran, kini menjadi saksi keteguhan yang tenang, seolah-olah seluruh struktur tubuhmu telah menemukan porosnya. Dalam keadaan ini, ibadah tidak lagi terasa terpisah dari hidup sehari-hari. Duduk, berjalan, bekerja, dan berdiam, semuanya bisa menjadi ruang kesadaran yang sama. Engkau tidak merasa harus selalu mengingat, karena engkau tidak lagi benar-benar lupa. Zikir mengalir tanpa perlu ditarik, seperti sungai yang telah menemukan jalannya. Tubuh tidak lagi ditundukkan oleh perintah batin, melainkan diajak berjalan bersama dalam kesadaran yang lembut dan bersahaja. Disinilah engkau mulai memahami bahwa tasbih sejati bukan hanya milik lisan, tetapi milik seluruh keberadaan. Ketika tubuh belajar bertasbih, hidup tidak lagi terasa terpecah antara yang suci dan yang biasa. Segalanya menjadi ruang pengakuan yang sama. Tidak ada perayaan, tidak ada pengumuman, hanya kesetiaan yang sunyi. Dan dalam kesunyian itulah, zikir terus hidup, bukan sebagai aktivitas yang dilakukan, tetapi sebagai napas panjang yang menjaga keberadaanmu tetap terhubung dengan Yang Maha Ada. Bab 8. Kedekatan yang tanpa jarak. Pada tahap ini, kata dekat dan jauh mulai kehilangan maknanya. Zikir yang telah meresap ke seluruh keberadaan tidak lagi terasa sebagai upaya mendekat, karena tidak ada lagi jarak yang perlu ditempuh. Bukan karena engkau telah mencapai sesuatu, melainkan karena engkau berhenti menganggap dirimu terpisah. Kesadaran ini hadir dengan tenang, tanpa klaim, tanpa sensasi yang ingin dipertahankan. Ia seperti cahaya pagi yang masuk perlahan, tidak mengejutkan, namun mengubah segalanya. Engkau tidak lagi merasakan hubungan dengan Tuhan sebagai dua entitas yang saling berhadapan. Tidak ada dialog yang harus dirapikan, tidak ada permohonan yang harus diulang-ulang. Yang ada hanyalah kesadaran akan kehadiran yang menyeluruh. Zikir tidak lagi berbentuk lafaz yang dipanggil, tetapi menjadi kesadaran yang menopang setiap gerak dan diam. Dalam keadaan ini, engkau tidak merasa menyatu, tetapi juga tidak merasa terpisah. Engkau hanya ada, dan keberadaan itu sendiri terasa cukup. Kedekatan tanpa jarak ini tidak membuatmu melayang dari kenyataan. Justru sebaliknya, engkau menjadi lebih membumi. Perhatianmu terhadap sekitar menjadi lebih lembut, tidak tergesa, tidak menuntut. Engkau mulai melihat bahwa segala sesuatu berada pada tempatnya masing-masing, termasuk dirimu. Zikir di kedalaman mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan tidak menyingkirkan dunia, tetapi menyingkap maknanya. Apa yang dahulu terasa biasa kini terasa utuh, bukan karena berubah, tetapi karena dilihat dengan kesadaran yang lebih jernih. Dalam kesadaran ini, rasa takut kehilangan pun perlahan melemah. Karena apa yang paling hakiki tidak pernah benar-benar bisa hilang. Engkau boleh kehilangan rasa, kehilangan suasana, bahkan kehilangan semangat, namun kedekatan itu tetap ada sebagai dasar yang tidak terguncang. Zikir yang sejati tidak bergantung pada keadaan batin tertentu. Ia tetap hidup dalam terang maupun gelap, dalam yakin maupun ragu. Dan pemahaman ini membawa ketenangan yang tidak bersyarat. Di titik ini, engkau mungkin menyadari bahwa perjalanan tidak lagi tentang bergerak ke depan. Ia lebih menyerupai tinggal di tempat yang sama, namun dengan mata yang terbuka. Kedekatan tanpa jarak bukanlah pencapaian, melainkan pengakuan.
Pengakuan bahwa sejak awal engkau tidak pernah sendirian. Dan ketika pengakuan itu diterima tanpa usaha untuk memilikinya, zikir tidak lagi terasa sebagai jalan. Ia menjadi ruang di mana segala sesuatu dibiarkan ada, dalam keheningan yang penuh tanpa perlu dijelaskan. Bab 9. Mengapa tidak semua orang merasakannya? Tidak semua orang merasakan getaran zikir yang menembus hingga tulang belulang, bukan karena zikir itu memilih, tetapi karena batin seringkali terlalu penuh. Penuh oleh keinginan untuk menjadi, oleh dorongan untuk terlihat, oleh kebutuhan untuk merasa lebih. Kepenuhan semacam ini menciptakan kebisingan halus yang sulit disadari. Bukan suara yang keras, melainkan hiruk-pikuk batin yang membuat keheningan tidak pernah benar-benar hadir. Zikir membutuhkan ruang, dan ruang hanya tercipta ketika engkau bersedia mengosongkan diri tanpa syarat. Banyak orang mendekati zikir dengan harapan tersembunyi. Harapan untuk merasakan sesuatu yang istimewa, untuk mengalami tanda, atau untuk sampai pada keadaan tertentu. Harapan-harapan ini tampak suci di permukaan, namun seringkali berakar pada keinginan ego untuk menguasai pengalaman. Zikir yang sejati tidak tunduk pada keinginan semacam itu. Ia tidak datang untuk memenuhi ekspektasi, tetapi untuk meluruhkannya. Karena itu, mereka yang terlalu sibuk menunggu seringkali melewatkan apa yang sebenarnya telah hadir dengan lembut. Ada pula yang hatinya terlindungi oleh lapisan ketakutan yang tidak disadari. Takut kehilangan kendali, takut berubah, atau takut menghadapi kejujuran tentang diri sendiri. Getaran zikir yang dalam selalu membawa cahaya, dan cahaya selalu mengungkap apa yang selama ini disembunyikan. Tidak semua orang siap untuk itu. Maka zikir berhenti di permukaan, cukup sebagai rutinitas yang menenangkan, tanpa pernah menembus wilayah yang lebih dalam. Bukan karena kurangnya rahmat, tetapi karena kesiapan belum tumbuh. Sebaliknya, seringkali zikir terdalam justru dirasakan oleh mereka yang remuk. Mereka yang tidak lagi punya banyak yang bisa dipertahankan. Dalam keremukan itu, ruang tercipta dengan sendirinya. Tidak ada lagi ambisi untuk terlihat baik, tidak ada energi untuk berpura-pura kuat, dan disitulah zikir menemukan tempatnya yang paling jujur. Ia tidak datang sebagai penghiburan yang manis, tetapi sebagai kehadiran yang setia. Getarannya tidak mengangkat, tetapi menopang dari dalam, dengan cara yang tidak banyak orang pahami. Di titik ini, engkau mulai mengerti bahwa merasakan atau tidak merasakan bukanlah ukuran kedekatan. Zikir bukanlah pengalaman yang harus dicapai, melainkan kejujuran yang harus dijaga. Ketika engkau berhenti membandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain, ketika engkau membiarkan zikir hadir tanpa tuntutan, sesuatu yang halus mulai bekerja. Dan mungkin tanpa engkau sadari, getaran itu telah lama ada, menunggu saat hatimu cukup lapang untuk mengenalinya. Bukan sebagai pengalaman yang luar biasa, tetapi sebagai kebenaran yang sangat sederhana. Bab 10. Jika engkau pernah merasakannya. Jika engkau pernah merasakan getaran itu, meski hanya sekejap, engkau akan tahu bahwa ia tidak datang untuk dipertontonkan. Ia hadir tanpa nama, tanpa tuntutan untuk diceritakan. Bahkan ketika engkau mencoba mengingatnya kembali, ia tidak selalu menampakkan diri. Karena getaran zikir yang sejati tidak tunduk pada ingatan. Ia tidak ingin disimpan sebagai pengalaman, tetapi dihayati sebagai arah hidup yang perlahan membentuk caramu hadir di dunia. Pengalaman itu tidak membuatmu merasa lebih tinggi, justru sebaliknya. Ada kerendahan yang tumbuh tanpa dipaksakan, seolah-olah sesuatu dalam dirimu telah disentuh oleh kebenaran yang terlalu luas untuk dikuasai. Engkau menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara tentang Tuhan, bukan karena ragu, tetapi karena hormat. Zikir yang masuk ke tulang belulang mengajarkan bahwa yang paling dalam seringkali tidak membutuhkan suara. Ia cukup dijaga dengan sikap, dengan kejujuran, dengan kesediaan untuk tetap belajar dari diam. Seiring waktu, engkau mungkin menyadari bahwa hidupmu tidak berubah secara dramatis. Masalah tetap ada, kelelahan tetap datang, dan dunia tidak tiba-tiba menjadi lebih mudah. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara engkau menghadapinya. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Ada keteguhan yang tidak keras. Getaran zikir yang pernah hadir kini bekerja seperti fondasi yang tidak terlihat.
menopang langkahmu tanpa perlu disadari setiap saat. Engkau tidak selalu merasakannya, tetapi engkau tahu ia ada. Zikir yang sejati juga mengajarkan kesetiaan yang sunyi. Engkau tidak lagi mengejar rasa, tidak pula berusaha mengulang pengalaman. Engkau berzikir karena itulah cara paling jujur untuk hadir, bukan karena ingin sampai kemanapun. Dalam kesetiaan ini, zikir menjadi sederhana, bahkan terasa biasa. Namun justru dalam kebiasaan itulah kedalaman terjaga. Seperti sungai yang terus mengalir tanpa perlu membuktikan kekuatannya, zikir terus bekerja di kedalaman, mengikis dengan sabar apa yang perlu dilembutkan. Pada akhirnya, jika engkau pernah merasakannya, engkau akan memahami satu hal yang sangat sunyi namun pasti, bahwa perjalanan ini bukan tentang bergerak menuju Tuhan, melainkan tentang berhenti menjauh. Zikir tidak membawamu ke tempat yang baru, tetapi menempatkanmu kembali di tempat yang paling hakiki. Dan ketika getaran itu sekali saja menyentuh tulang belulangmu, engkau tidak lagi bertanya kemana arah pulang. Karena dalam diam yang paling jujur, engkau tahu bahwa engkau tidak pernah benar-benar pergi. Jika zikir itu pernah terasa, jangan kejar rasanya. Jangan ceritakan pada siapapun. Cukup jaga keheningannya. Karena yang benar-benar masuk ke tulang belulang tidak datang untuk dirasakan, tetapi untuk mengubah cara hidupmu selamanya. Diamlah sejenak, dan biarkan zikir itu terus bekerja tanpa suara.